Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, hati pun senang. Cakep, Mari belajar dengan penuh semangat. cakep, Salam sejahtera kuucapkan, semoga ilmu bermanfaat. cakep. Anak-anak, video kali ini akan membahas tentang uang. Setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan uang, sejarah, dan perkembangannya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana manusia bertukar barang sebelum ada uang? Benar, sebelum ada uang, manusia bertukar barang menggunakan sistem yang disebut barter. Dalam sistem barter, orang-orang saling menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Misalnya seorang petani bisa menukar hasil pertaniannya seperti jagung dengan seekor ayam dari peternak. Mengapa sistem barter kemudian ditinggalkan? Seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa sistem barter memiliki banyak kekurangan. Kekurangan sistem barter antara lain: 1. Sulit menentukan nilai tukar antara dua barang yang akan ditukarkan. Misalnya, berapa banyak ikan yang harus ditukar dengan satu pot keramik. Kedua, tidak semua barang bisa ditukar, karena mungkin orang lain tidak membutuhkan barang yang ingin kita tukar. Nah, apakah kalian bisa menemukan kekurangan lain dari sistem barter ini? Anak-anak, seiring perkembangannya, manusia lalu menemukan uang sebagai alat tukar. Uang adalah benda yang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau pembayaran sah dalam kegiatan ekonomi. Awal mula munculnya uang ditandai dengan munculnya barang bernilai. Pada saat ini, uang disebut dengan uang komoditas. Manusia mulai menggunakan barang-barang tertentu yang dianggap bernilai, seperti kerang, biji-bijian, atau logam mulia sebagai alat tukar. Meski ada banyak temuan koin yang dianggap sebagai uang pada masa dahulu, tetapi sejarah mencatat uang koin tertua yang dicetak adalah uang koin dari negara Lydia. Mata uang ini dianggap sebagai koin pertama yang dicetak atau diproduksi negara. Koin ini dikeluarkan oleh Raja Alyates pada abad ke-7 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Turki. Lalu bagaimana dengan uang kertas yang pertama ditemukan di dunia? Nah, uang kertas pertama ditemukan di daratan Cina pada tahun 997 Masehi. Berikut contoh-contoh uang kertas dan logam pada zaman dulu. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya uang elektronik dan uang digital. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Contoh uang elektronik berbasis chip yaitu produk perbankan, misalnya flash dari BCA, Brizi dari BRI, dan MTT dari PT MRT. Sedangkan contoh uang elektronik yang berbasis server adalah Link Aja, OVOCash, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Dari contoh-contoh uang elektronik yang sudah dijelaskan tadi, mana yang sering kalian pakai? Anak-anak, sebagai pendalaman materi, kalian dapat mengunjungi website bi.go.id. Di sini kalian dapat melihat gambar uang yang masih berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, baik uang kertas maupun uang logam. Menariknya, di sini juga kalian akan dapat melihat contoh uang khusus. Uang khusus yang dicontohkan di sini adalah uncut note yang merupakan uang yang tidak dipotong, juga uang-uang yang dikeluarkan untuk memperingati hari-hari khusus di Indonesia. Kalian juga bisa berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Beragam bentuk benda numismatik ataupun dokumen yang bernilai sejarah dalam perjalanan Bank Sentral Indonesia dikelola dan disajikan secara lengkap dan runtut sehingga mudah dipahami. Nah, yang ini adalah virtual tour Museum Bank Indonesia. Kita simak ya.
Hai sahabat Museum BI, welcome to virtual tour of Museum Bank Indonesia. Now we are in the lobby area and we can see the ticket counter. Next, we will enter the visitor center area. Untuk melihat lebih lengkap, kalian bisa scanning QR code ini atau masuk melalui laman BI berikut ini. Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Nah, inilah yang disebut dengan elektronifikasi transaksi keuangan, yaitu perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non-tunai. Waktunya kuis. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah mendengar atau mengetahui ada istilah kripto dan Bitcoin. Menurut kalian, apa bedanya kripto dan Bitcoin tersebut? Dan mengapa keduanya begitu diminati oleh masyarakat? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi kita tentang uang. Kesimpulannya adalah, saat ini uang tidak hanya tentang kertas atau logam, tapi juga tentang teknologi yang membuat transaksi lebih mudah dan cepat. Melanjutkan pembahasan tentang uang, pada video berikutnya kita akan pelajari sistem pembayaran ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.